Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati bibir hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Kau berkati hati setiap kami agar menjadi tanah yang subur, di mana tanah itu akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, yang doa dan ucap syukur kami. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Betapa keindahan hati yang hancur. Semangat Tuhan, saya dong untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Tuhan berikan kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang abadi pulihkanku. Pengampunan yang kebaikan, pengampunan yang abadi pulihkan. Betapa besar, sama-sama katakan haleluya. Betapa besar, amin, kasih pengampunanmu, betapa keindahan hati yang hancur. Bukan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkan. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Engkau besar, kita sembah. Betapa besar pengampunanmu, anugerah kasih-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Betapa besar terima kasih. Betapa besar berkat atas kami, betapa besar pengampunan atas kami, betapa besar kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan hati yang terluka ya Bapa. Engkau memulihkan segala ekonomi kami, Engkau memulihkan segala kesatuan, Engkau berikan semangat yang patah, Engkau menghidupkan tulang-tulang yang mati ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang hilang gantikan, temukan, yang lemah kuatkan, yang pincang berjalan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kami terus berseru-seru. Kalau malam hari ini kami perdana untuk di tahun 2023 untuk mengalami doa terbesar. Biarlah Kau berkati. Selanjutnya umat-Mu makin banyak yang rindu berdoa.
berdoamu makin banyak yang rindu berdoa. Pelayan-pelayanmu ya Tuhan makin banyak yang rindu berdoa. Yesus, tolong urapi satu persatu. Urapi, panggil Tuhan. Bawa waktu mendekat. Bawa waktu rindu duduk di hadirat. Terima kasih. Kami siap dibimbing firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk. Halo. Di nama Tuhan saya menyampaikan tentang doa atau ketika doa umat Tuhan itu sampai kepada Tuhan. Ketika doa umat Israel sampai kepada Tuhan. Ya. Di Keluaran 3 ayat 9. Keluaran 3 ayat 9. Ya. Apa yang didapat oleh umat Tuhan ketika doa itu sampai ke surga, sampai ke tangan Tuhan. Ya. Kita baca ayat 9, 1, 2, 3, Keluaran 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ya, jadi rupanya orang Israel ini berseru, ya, berseru dan berseru. Jadi seruan-seruan atau doa-doa itu rupanya sampai kepada siapa? Ke tangan Tuhan. Ya. Nah, ada 6 berkat yang ketika doa itu sampai ke tangan Tuhan. Yang pertama kita baca ayat 8. Ayat 8 kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah apa? Susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi ketika seruan itu, ketika doa itu sampai kita tadinya ditindas, mengalami penderitaan, kemiskinan dan sebagainya, berseru-seru tentunya berdoa. Mungkin menangis, mungkin ada yang puasa, nggak tahu lah, mungkin ada yang teriak, pokoknya mereka berseru, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan menolong, memberikan tanah yang baik, tanah yang luas. Di situ dikatakan tanah itu penuh susu dan madu. Artinya kalau berbicara susu itu banyak vitamin, gitu kan, manis. Madu demikian juga, udah susu, madu lagi. Artinya tanah itu tanah yang kasarnya itu nggak ditanam pun tumbuh, dilempar tumbuh, gitu kira-kira. Yang di mana-mana banyak kebutuhan ikan ada, kira-kira seperti itu, ya. Tumbuhan mengeluarkan buah-buahan. Jadi sehingga orang Israel mengalami kelimpahan. Hasilnya apa? Ketika dia berseru, ketika dia berdoa. Yang pertama, berkat orang yang berseru atau berkat orang yang berdoa, ya. Yang pertama, Tuhan memberikan tanah yang luas yang penuh susu dan madu. Yang kedua, ayat 10. Kita baca ayat 10. Yang kedua. Ayat 10 mana? Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Berkat yang kedua, rupanya Tuhan memberikan seorang pemimpin. Katakan seorang pemimpin. Tuhan memberikan seorang pemimpin yang baik, ya, yang berani, yaitu yang namanya Musa. Ya.
untuk memimpin orang Israel yang di dalam penindasan orang Mesir. Hasilnya apa? Hasil dari berseru-seru tadi, hasil dari berdoa-doa tadi, Tuhan mengirimkan seorang pemimpin yaitu Musa. Lanjut ya, ayat 17 kita baca. Berkat yang ketiga dari orang yang suka berdoa. Ayat 17 kita baca. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Yang terulang lagi 2 kali. Yang di sini adalah Tuhan menuntun keluar dari sengsara. Amin. Ya, siap. Ya. Dari sengsara, dari penderitaan dituntut supaya tidak menderita lagi, dituntut supaya tidak sengsara lagi. Ini dasar. Ya. Jadi apa namanya ya? Nilainya itu tidak bisa diremehkan yang namanya doa. Kelihatannya doa itu sepele, jenuh, ya, apa namanya ya, bosan. Ini orang yang sangat salah, punya pemikiran yang sangat salah. Sedang iblis itu sengaja mengganggu pola pikir dan hati manusia untuk tidak datang doa. Kenapa? Karena kalau umat Tuhan berdoa mengalami berkat, mujizat, pertolongan, mujizat, banyak hal yang akan dikirim dari Tuhan. Maka iblis menghalang-halangi untuk umat Tuhan itu bagaimana caranya tidak berdoa. Tapi di gereja dimanapun, walaupun satu orang, pasti di gereja manapun itu, ya pasti ada doa. Hari apa, entah siang, entah malam, entah sore, entah pagi, pasti ada doa. Kenapa? Karena di situ melahirkan berkat. Ya, jadi yang ketiga Tuhan menuntun keluar dari kesengsaraan. Yang keempat ayat 20 kita baca ayat 20. Yuk kita baca ayat 20. Tetapi aku akan apa? Mengacungkan tanganmu dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan memberikan kamu pergi. Nah, berkat yang keempat, orang yang berseru-seru, orang yang berdoa-doa, Tuhan memberikan keajaiban. Ayat 20 tadi. Ya. Tuhan memberikan keajaiban, perbuatan, segala perbuatan yang ajaib. Ya. Jadi kita harus, kesukaannya harus berdoa. Untuk tahun 2023 ini, orang yang bisa bangkit adalah orang yang banyak berdoa. Kenapa? Kita nggak akan kuat menghadapi masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan gereja, masalah apalagi anak-anak, masalah apalagi kesehatan. Sangat banyak masalah-masalah itu sama dengan penderitaan, itu sama dengan penindasan. Tapi ketika kita banyak berdoa, Tuhan memberikan susu, Tuhan memberikan madu, Tuhan menuntun dari kesengsaraan, Tuhan memberikan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu berbicara tentang pertolongan, tentang persahabatan, tentang teman, tentang rekan bisnis, rekan kerja yang baik. Tuhan kirimkan bos yang baik,
Tuhan kirimkan atasan yang baik, Tuhan kirimkan kenalan-kenalan yang baik yang membawa kita, menuntun kita untuk ke tempat yang susu dan madu itu. Dari apa? Dari doa. Nah, ini penting, gak bisa diremehkan. Jadi rindukanlah setiap Senin malam kita berdoa, kalau bisa nanti seminggu 2 kali kita cari hari apa begitu, ya, supaya yang bisa ikut 2 kali atau yang nggak bisa ikut Senin bisa ikut yang hari lain. Lanjut, selain ayat 20, yaitu ayat 21, kita baca ayat 21, 1, 2, 3. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Artinya tangan hampa itu apa? Tangan hampa itu apa? Tangan kosong. Tidak dengan tangan hampa. Artinya orang yang tadi itu orang yang sangat sangat galak, yang menindas. Tapi Tuhan mengubah orang itu menjadi orang yang murah. Orang apa? Hati. Orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu gampang keluar duit, gampang keluar pertolongan, gampang keluar segalanya. Siapa yang membuat itu? Tuhan membuat hati orang itu. Yang tadinya keras, yang tadinya musuh, yang tadinya benci, yang tadinya pelit, yang tadinya dengki, tiba-tiba 180 derajat jadi berubah jadi orang yang murah hati. Siapa yang bisa mengubahkan itu? Kalau bukan Tuhan. Dari mana Tuhan mengubahkan? Karena kita menjerit, berdoa, berseru, menjerit, berdoa, berseru. Amin. Terakhir, ayat 22. Ayat 22, kita baca 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan-perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang apa? Perak, emas, kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan apa? Tuh lihat tuh, akan menampasi orang Mesir. Balik kan? Yang tadinya ditindas, yang tadinya menderita, yang tadinya sengsara, terbalik. Tiba-tiba orang Israel, sini kainnya, sini peraknya, sini emasnya, dan tidak ada kata tidak boleh. Bahkan mereka orang-orang Mesir dengan bangganya mengasih dengan sekarung, setengah karung, kasih yang banyak-banyak. Oh, kamu mau ke dalam perjalanan yang jauh-jauh, ini bawa kain, ini bawa sarung, ini bawa jaket, ini bawa celana, ini untuk anak perempuan, ini untuk anak laki, ini emas, ini perak, ini keledai. Dari mana itu? Orang yang keras Tuhan ubahkan menjadi orang yang murah hati. Karena tadi itu judulnya tadi itu ayat 9 tadi, dia berseru-seru. Ketika orang Israel berseru-seru dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam kesengsaraan, dia berseru. Dan Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Nah inilah yang saya semangat sekali tentang doa dari dulu. Ya, dari dulu. Kenapa saya semangat kali tentang doa dari dulu? Karena sebelum saya jadi Kristen atau sebelum saya mengenal Yesus, saya sudah dilatih sama orang tua, yaitu doa tengah malam. Ya, jadi kami kalau jam 12 kami kadang nunggu jam 12 takut lewat. Ya selalu. Ya, Jumat malam, kadang Senin malam, kadang Kamis malam, kadang Jumat malam. Seminggu 3 kali kami harus keluar dari rumah, ya, dan menghadap ke langit jam 12 malam, dan kami berdoa, ya, itu bisa 30 menit, bisa setengah, bisa 15 menit, ya.
sebelum kami jadi Kristen. Jadi setelah kami jadi Kristen dengan doa, wah, penting sekali dihubungkan dengan itu. Rupanya rasul-rasul pelayanannya dasar-dasar itu semuanya mereka doanya luar biasa. Paulus doanya luar biasa, Daniel doanya luar biasa, Esther doanya luar biasa. Daud 7 kali sehari dia berdoa. Ya, nah itu penting sekali. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Gembala Pul di PPW, ya, saya sudah melihat tadi ada sedikit luar biasa. NJ mimpin doa, biasanya tuh nggak ada. Saya itu gelisah. Ini saya pengen ada urapan, tapi malam hari ini kami terasa ada lawatan Roh Kudus ketika NJ tadi penyembahan mulai dari awal tadi. Lagu kedua, lagu ketiga, saya pengennya tadi udahlah terus penyembahan aja, nggak usah ada doa, nggak usah ada firman Tuhan, karena saya merasakan hadirannya kencang. Ya, ini saya tekankan sama Eki, kamu harus doa di kamarmu harus kencang. Kenapa? Orang kok diurapi Tuhan ketika mereka memimpin pujian, ketika mereka menyembah, kok jemaat itu mengangkat tangan, nggak disuruh angkat tangan. Kok jemaat itu menyembah dengan kencang luar biasa, karena engkau itu saat teduhnya bagus. Ya, jadi ketika saat teduhnya di rumah bagus, itu spirit itu mengalir. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari perbaiki doa-doamu di rumah, walaupun sebentar. Perbaiki, sembah Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan keluarga. Amin. Penting sekali. Yuk kita tutup, kita akhirin. Mari sama-sama. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku.